kasih karunia menyertai kamu, dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Horas, salam. Jemaat Tuhan yang berbahagia dan penuh sukacita. Salam sehat dan tetap semangat. Selamat menerima hari baru di pagi hari ini. Kita yakin dan percaya Tuhan akan selalu mencurahkan berkat-Nya buat kita. Tuhan Yesus selalu peduli bagi kita dan senantiasa mengasihi kita, selalu berpengharapan, dan tak ada yang mustahil bagi Tuhan. Sahabat yang baik hati, yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menggunakan waktu sejenak untuk berdoa, membaca, dan merenungkan firman Tuhan untuk kita dengarkan pada pagi hari ini, Jumat tanggal 5 Agustus 2022, yang tertulis di dalam Injil Markus pasal 13 ayat 13. Demikian dikatakan firman Tuhan. Kamu akan dibenci semua orang karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, ia akan selamat. Molo di Bibel tai di dogma songonon. Hosoman ni halak saluhut nadohamu alani guarhu. Alai namanahan rodi ujungna ido paluaonna. Ima sahatna hatani debata. Sahabat yang baik hati yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, memisalkan kata bertahan dalam sebuah pertandingan sepak bola adalah berbicara tentang sebuah tim yang solid karena sudah unggul gol atas lawannya. Pelatih akan menginstruksikan pemainnya untuk mengubah strategi dari menyerang menjadi bertahan, di mana semua lini dijaga ketat dan penjaga gawang berusaha sekuat tenaga menghalau tendangan bola lawan supaya tidak kebobolan. Bagi seorang prajurit, bertahan berarti suatu usaha untuk melindungi diri dari serangan musuh. Bertahan juga menunjukkan suatu kondisi di mana seseorang memiliki kekuatan untuk tetap berjaga, waspada, dan mempertahankan diri secara konsisten. Tuhan Yesus memperingatkan kita tentang keadaan di dunia di akhir zaman dan konsekuensi sebagai pengikut Kristus. Dia menghendaki kita agar terus bertahan apapun yang terjadi. Dalam khotbahnya, Tuhan Yesus mengungkapkan adanya penganiayaan yang hebat terhadap gereja Tuhan menjelang kedatangannya itu. Tetapi kamu ini hati-hatilah. Kamu akan diserahkan kepada majelis agama, dan kamu akan dipukul di rumah ibadat, dan kamu akan dihadapkan ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja karena aku, sebagai kesaksian bagi mereka. Markus 13 ayat 9. Namun kita tidak perlu takut dan cemas, karena di tengah penganiayaan itu, kuasa Tuhan turut bekerja dan semakin dinyatakan atas kita. Tuhan tidak akan membiarkan gerejanya berjuang sendirian. Dia pasti akan memberikan kekuatan kepada anak-anaknya yang teraniaya. Inilah janjinya. Sebab siapa yang menjamah kamu berarti menjamah biji matanya. Zakaria pasal 2 ayat 8. Tidak hanya penganiayaan, kita juga dihadapkan pada pencobaan dan segala bentuk tipu muslihat iblis. Orang Kristen yang lemah
suam-suam kuku, dan tidak punya pondasi yang kuat adalah sasaran empuk iblis. Jadi waspadalah, supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Markus pasal 13 ayat 5. Arti bertahan bagi orang percaya adalah tetap tinggal di dalam firman dan tidak menyangkal Tuhan Yesus. Oleh karena itu, kita harus mengakar kuat di dalam Kristus setiap hari. Meskipun pertolongan Tuhan dirasa lambat dan seolah-olah janjinya belum juga ditepati, bertahanlah, karena pada waktunya pertolongan itu akan nyata. Hanya orang-orang Kristen yang mampu bertahanlah yang akan selamat. Sahabat yang baik hati yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam nas firman Tuhan hari ini, kita diingatkan bahwa di dalam percaya kepada Tuhan Yesus atau mengikut Tuhan itu artinya harus ada kesediaan untuk ikut menderita karena namanya, yaitu harus pikul salib. Bisa kita baca juga pada Matius 16 ayat 24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Jadi tidak benar kalau ada yang berkata bahwa menjadi orang Kristen itu enak, terjamin semuanya. Memang kita sudah mendapat kasih karunia Allah karena iman percaya kita. Tetapi kita tidak boleh memegahkan diri kita. Ingat firman Tuhan pada Efesus 2 ayat 8 sampai ayat 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman itu, bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Iman Kristen yang dilandasi hanya karena ingin mendapat berkat bisa dipastikan tidak akan kuat atau tidak mampu bertahan. Apabila mendapat suatu ujian atau pergumulan, banyak orang Kristen yang gugur imannya karena tidak tahan menghadapi masalah, menghadapi tantangan, penderitaan, dan kesulitan. Padahal hidup di dalam Kristus berarti hidup dalam suatu perjuangan, pengorbanan, serta siap mengambil resiko yang harus dihadapi. Dibenci semua orang, dihasugoon torop jolma. Banyak contoh yang terjadi di dalam kehidupan saat ini. Karena perjodohan, karena jabatan, atau karena pergaulan yang disisihkan di padao jolma hita. Di dalam nas ini, Tuhan Yesus mengajak agar kita semua bisa bertahan sampai pada kesudahannya. Apapun situasi dan kondisinya, kita harus tetap memancarkan terang Kristus dalam wujud kasih dan persaudaraan. Inilah kenapa Tuhan mengatakan bahwa untuk menjadi pengikutnya berarti kita hidup dalam sebuah perjuangan. Syaratnya yaitu sangkal diri, pikul salib, dan ikut aku. Dan ini tentunya tidak bisa dilakukan dengan enak-enak. Untuk bisa menghadapi semuanya ini, jalannya hanya satu, yaitu senantiasa melibatkan campur tangan Tuhan di dalam setiap langkah kehidupan kita, dan senantiasa mengucap syukur dalam segala hal. Dengan demikian, kita akan mampu sedikit demi sedikit melewati hidup yang penuh dengan tantangan dan perjuangan. Kita akan benar-benar menjadi orang yang bertahan dan akhirnya menjadi pemenang. Bukan menjadi orang yang sia-sia, layak untuk diselamatkan. Tetapi bertahan dan tetap setia sampai mati
maka kita akan mendapatkan mahkota kehidupan. Sahabat yang baik hati, yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ujian hidup pada akhir zaman akan semakin berat dan sulit. Di tengah kesulitan yang kita hadapi akan muncul banyak tawaran. Misalnya, menawarkan pertolongan atas penderitaan kita, minuman keras, narkoba, seks bebas, dukun, dan sebagainya. Pada akhir zaman akan terjadi perang, gempa bumi, kelaparan, perselisihan antara agama. Akan terjadi sehingga orang-orang yang berbeda aliran kepercayaan akan saling memfitnah, membenci, dan menyiksa. Bahkan dalam keluarga pun akan terjadi konflik antara anggota keluarga. Janganlah heran apabila kita sebagai pengikut Yesus akan dibenci oleh mereka yang tidak mengenal Kristus. Prinsipnya adalah tidak seorang pun yang mau dibenci atau dikucilkan. Karena kalau dibenci, kita akan dijauhi dan dimusuhi oleh orang banyak. Itu sebabnya kebanyakan orang ingin menyenangkan hati semua orang, terlepas benar atau tidaknya, karena mereka tidak mau dibenci. Apapun yang terjadi, dihambat, dimusuhi, dikucilkan, disiksa, dan dikhianati sebagai orang Kristen, kita harus menjalankan tugas dan tanggung jawab untuk memberitakan Injil. Tidak perlu takut, karena Tuhan yang akan menuntun kita dalam berkata-kata. Walaupun kita dibenci, sepatutnya kita setia dalam iman sampai akhir. Mau naik kelas, ikutlah ujian. Mau memiliki karakter matang, bersediakah dimasak. Mau masuk surga, setialah dalam pencobaan. Maka kita pasti menang. Amin. Kita berdoa. Bapa yang di sorga, yang kami muliakan, yang kami puji, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, puji dan syukur kami ucapkan pada hari ini karena kasih anugerah senantiasa kami rasakan dalam hidup kami ini. Kami hanya menyembah-Mu, Tuhan, Juru Selamat kami, Tuhan kami yang hidup. Pada hari ini kami berdoa kiranya Tuhan selalu menguatkan kami, selalu memberikan hikmat bagi kami untuk selalu bertahan di dalam kehidupan kami. Apapun yang kami alami, cobaan apapun, pergumulan apapun, penderitaan apapun, karena kebenaran-Mu, karena firman-Mu, karena nama-Mu, Tuhanlah yang menolong kami. Tuhanlah yang menopang kami, supaya kami selalu bertahan untuk memberitakan kebenaran firman di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan, berkati kami, penuh kuasa dan kekuatan daripada-Mu, kami bisa melakukannya. Ampuni kami Tuhan dari dosa kesalahan kami, agar kami layak memohon berdoa kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Horas, salam. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama